Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-9 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha, 3 landasan utama dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian yang ketiga kata beliau, anna man ata'ar rasul wa wahhadallah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Bahwasanya orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya bermualah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan juga Rasulnya, meskipun dia adalah orang yang paling dekat dengan dia. Apabila seseorang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mentauhidkan Allah SWT, mengisahkan Allah di dalam beribadah secara zahir dan juga batin, maka tidak boleh baginya untuk bermualah, berloyalitas, mencintai dan juga menolong di dalam agama orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Seperti orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi Allah dan Rasulnya, tidak boleh menolong mereka dan mencintai mereka karena agama mereka, meskipun dia adalah kerabat yang paling dekat dengan seseorang, bapaknya atau anaknya atau saudaranya atau ibunya. Apabila dia adalah termasuk musuh Allah, memerangi Allah dan juga Rasulnya, membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, maka tidak boleh seseorang bermualah, berloyalitas kepada orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah SWT, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan menemukan sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara mereka atau keluarga-keluarga mereka yang lain. Mereka lah orang-orang yang telah Allah tulis di dalam hati mereka keimanan dan telah Allah kuatkan hatinya dengan pertolongan dari Allah, dan merekalah yang akan Allah masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Merekalah golongan Allah SWT. Ketahuilah bahasanya orang-orang yang termasuk di dalam golongan Allah, merekalah orang-orang yang beruntung. Ini adalah dalil tentang kewajiban berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya, dan larangan untuk berloyalitas kepada musuh-musuh Allah SWT. Orang yang taat kepada Rasul dan mengisahkan Allah SWT, maka harus berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini bukan berarti seorang muslim dan juga muslimah kemudian dia tidak berbuat adil kepada orang yang kafir, atau tidak berbuat baik kepada mereka, atau sama sekali tidak mendakwai mereka. Bukan berarti orang yang tidak berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah, kemudian kita tidak boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agamanya, dan mereka tidak mengeluarkan kalian dari daerah-daerah kalian, dari kampung-kampung kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Apabila mereka tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengeluarkan kita dari kampung-kampung kita, dari daerah kita, maka kata Allah, tidak ada larangan kalian berbuat baik kepada mereka. Mungkin seseorang memiliki tetangga yang kafir, yang non-muslim, boleh untuk berbuat baik kepada dirinya, mengirimkan makanan, mengirimkan hadiah, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW berbuat baik kepada tetangganya Yahudi. Dan boleh seseorang bermuamalah dengan seorang non-muslim, berjual beli, berhutang piutang,
Demikian pula dulu Rasulullah SAW ketika beliau meninggal dunia, ternyata beliau pernah menggadaikan sebagian barang beliau kepada seorang Yahudi. Bukan berarti seseorang ketika diperintahkan untuk membenci seorang yang kafir dan memusuhi Allah dan Rasulnya, bukan berarti diperbolehkan untuk berbuat zalim kepada mereka. Bahkan kita diperintahkan untuk berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu. Jangan sampai kebencian kalian kepada sebuah kaum yang telah menghalangi kalian dari al-masjidil haram, menjadikan kalian berbuat zalim kepada mereka. Orang-orang Quraisy dahulu menghalangi kaum muslimin dari Masjidil Haram, melarang mereka untuk memasuki kota Mekah sebagaimana yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Tapi Allah melarang kaum muslimin karena kebencian mereka terhadap orang-orang yang melarang mereka dari rumah Allah, jangan sampai menjadikan mereka menzalimi orang-orang tersebut. Demikian pula di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan tentang perintah untuk berbakti kepada orang tua, baik yang muslim maupun yang kafir. Namun apabila orang tua memerintahkan kepada kesyirikan, maka kita dilarang oleh Allah SWT untuk mentaati orang tua di dalam perintah yang isinya kesyirikan tersebut. Adapun di dalam perintah-perintah yang lain, selama itu tidak berupa kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita diperintahkan untuk mentaati orang tua meskipun dia adalah seorang yang kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu dengannya, maka janganlah engkau mentaati keduanya, tetapi temanilah mereka berdua, berbuat baktilah kepada mereka berdua di dunia dengan baik. Artinya kita tetap diperintahkan untuk bermuamalah, berakhlak kepada orang tua kita meskipun dia adalah seorang yang musyrik, orang yang kafir. Namun kalau sudah waktunya orang tua kita ternyata memerintahkan kita untuk kufur atau berbuat syirik, maka tidak halal bagi kita untuk mentaati orang tua kita di dalam kesyirikan dan juga kekufuran. Menunjukkan kepada kita tentang makna dari loyalitas tersebut. Yang dilarang adalah kita mencintai orang kafir karena agama yang dia anut. Adapun hanya sekedar mencintai karena tabiat, seperti seseorang mencintai orang tuanya, dan ini adalah tabiat manusia, karena dia adalah orang tuanya. Tapi kalau mencintai orang kafir karena kekafirannya, maka ini yang tidak dibolehkan di dalam agama. Demikian pula berlepas diri dari orang-orang musyrikin, bukan berarti tidak boleh kita mendakwai orang-orang musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak beliau adalah orang kafir. Dan beliau adalah orang yang paling berbara'ah, berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Namun beliau alaihissalam mendakwai bapaknya dengan baik, dipanggil dengan ya abati, wahai bapakku. Dan dengan sabar beliau mendakwai bapaknya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah engkau wahai bapakku menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah? Beliau alaihissalam sangat mencintai Allah, mentauhidkan Allah SWT, tetapi tidak mencegah beliau untuk mendakwai bapaknya. Demikian pula Rasulullah SAW, bagaimana usaha beliau untuk mendakwai Abu Talib. Dan Abu Talib meninggal dalam keadaan syirik, kufur kepada Allah SWT. Ketika Abu Talib akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, masih didakwai oleh Rasulullah SAW. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan berhujjah membela kamu di hadapan Allah SWT. Namun ternyata Abu Talib meninggal dalam keadaan kesyirikan dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mentauhidkan Allah SWT, akan tetapi ini tidak mencegah beliau, melarang beliau untuk mendakwai orang-orang musyrikin. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.